warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kekuatan dari asam dan basa. Apa itu? Coba kita bahas satu-satu nanti. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah asam kuat. Jadi asam itu kan dibedakan menjadi dua, ada asam kuat dan asam lemah. Basa juga dibedakan menjadi dua, ada basa kuat dan basa lemah. Terus yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah derajat keasaman atau kita biasanya sebutnya sebagai pH. Nah, yang pertama itu adalah asam kuat. Nah, asam kuat itu apa sih? Jadi asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air. Nah, kalau kalian masih masih ingat nih sama pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang beberapa teori. Nah, salah satunya teori Arrhenius, dia menyatakan kalau asam itu apabila terionisasi di dalam air dia akan menghasilkan ion H+. Makanya kalau kita mau menentukan apakah dia asam kuat, rumus yang kita harus cari adalah konsentrasi dari H+-nya dulu pertama. Nah, rumusnya kayak gimana? Kalau dia berupa asam kuat, maka A dikali sama Ma. A-nya itu apa? A-nya adalah valensi asam, atau berapa banyak sih nilai H-nya dalam asam tersebut. Terus Ma adalah konsentrasi dari asamnya. Nah, coba kita lihat ya untuk contoh soalnya kayak gimana nih. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, tentukan konsentrasi H+ dalam larutan HClO4 0,01 molar. Nah, penyelesaiannya yang pertama kalian harus tentukan dulu HClO4 ini asam kuat atau asam lemah nih. Nah, nanti itu akan Ibu bahas juga di slide terakhir. Nah, jadi HClO4 ini masuk ke dalam asam kuat. Nah, karena dia adalah asam kuat, maka dia terionisasi secara sempurna di dalam air. Nah, di sini dia terionisasi jadi ion H+ dan ClO4-. Nah, tadi kan kita kalau untuk menentukan nilai konsentrasi H+ kita harus tahu berapa jumlah valensi asamnya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di situ kan ada H+ ya. Nah, H+ yang di sini setelah terionisasi dia jumlahnya ada berapa? 1 kan? Nah, karena di sini ada 1, maka valensi asamnya itu adalah 1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. H+ sama dengan A dikali Ma. 1 dikali konsentrasinya berapa? 0,01 kan, atau 10 pangkat min 3. Artinya nilai H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Kayak gitu, gampang ya. Tinggal kita masukin ke dalam rumus aja. Nah, yang kedua itu adalah asam lemah. Asam lemah adalah asam yang mengalami ionisasi sebagian di dalam air. Jadi kalau kuat dia terionisasi sempurna, kalau lemah maka dia terionisasi sebagian. Rumusnya kayak gimana kalau dia lemah? Berarti H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Dimana Ka-nya ini adalah tetapan ionisasi asam dan Ma adalah konsentrasi asamnya. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat ya contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah konsentrasi ion H+ di dalam larutan CH3COOH 0,1 molar jika tetapan ionisasi Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, cara penyelesaiannya, karena di sini CH3COOH adalah asam lemah, maka kita pakai rumus akar Ka dikali Ma. Di situ kan Ka-nya udah dikasih tahu nilainya adalah 10 pangkat min 5. Tinggal kita masukin aja ke dalam rumus. Nah, didapatlah hasil 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 3 gitu. Nah, terus yang poin ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah basa kuat. Jadi kan basa itu ada basa dibagi menjadi 2, ada kuat dan basa lemah. Yang pertama tentang basa kuat. Nah, sama kayak asam kuat, berarti untuk penjelasannya kalau dia berupa basa kuat maka basa yang di dalam air akan terionisasi secara sempurna gitu ya. Jadi kalau kuat itu kalian harus ingat dia akan terionisasi sempurna. Nah, untuk rumusnya kayak gimana Bu? Hampir sama. Jadi kalau misalnya tadi asam itu kan dia identik dengan H+ ya. Karena kita tadi udah bahas kalau di teori Arrhenius, basa itu berarti ketika dia
di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH- kalau dia berupa basa. Makanya kalau misalnya kita mau menentukan dia nilai basa kuatnya, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya. Rumusnya sama, B dikali MB. B-nya apa? B-nya adalah valensi basa. MB-nya adalah konsentrasi basa. Jadi kalau H plus A kali MA, kalau OH min B kali MB. Gampang gitu ya. Rumusnya sama, cuman bedanya di basa dan asamnya doang. Nah, di sini ada contoh lagi. Berapa konsentrasi OH min dalam larutan CaOH2 0,01 molar? Nah, cara penyelesaiannya. Jadi si CaOH2 ini itu kan basa kuat. Kalau basa kuat maka terionisasi sempurna. Nah, kita lihat di sini ketika dia terionisasi, jumlah OH min yang didapat adalah berapa? Di sini ada 2 kan? Jadi di depan angka 2 OH itu ada 2, berarti dia valensi basanya adalah 2. Tinggal kita masukin ke dalam rumus. Berarti valensi basa sama dengan B 2 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,02 molar kayak gitu. Jadi tinggal kita masukin aja ke dalam rumus. Gampang kan? Lanjut yang keempat itu adalah basa lemah. Apa sih basa lemah? Sama kayak asam lemah. Jadi kalau kita artikan berarti basa lemah adalah basa yang mengalami ionisasi sebagian di dalam air. Jadi kalian yang penting ingat kalau dia kuat berarti terionisasi sempurna, kalau lemah terionisasi sebagian. Kalau basa berarti basanya gitu. Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya kalau untuk menentukan basa lemahnya berarti akar KB dikali MB. KB-nya sama, tetapan ionisasi dari basanya. MB-nya adalah konsentrasi basa. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Hitunglah konsentrasi OH- dalam 2 liter NH3 0,02 molar. KB-nya sama dengan 10⁻⁵. Nah, di sini ada 2 liter nih. Apakah volumenya itu berpengaruh untuk menentukan pH atau enggak sih, Bu? Nah, tadi kembali lagi ke rumus ya. Jadi kalau kalian pahami, di sini rumusnya itu adalah akar KB dikali MB kan. Artinya dia untuk menentukan nilai M itu atau konsentrasi itu kan kita udah tahu dari soal. Jadi volumenya berapapun konsentrasinya udah tetap segitu kayak gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi. Kecuali kita nyarinya mol ya. Mungkin kalau mol nanti akan mempengaruhi. Tapi kalau yang dicari adalah konsentrasi, kalau seliter tetap aja nilainya kalau konsentrasi 0,2 gitu. Jadi dia nggak usah kalian lihat gitu. Tinggal kita masukin lagi ke rumus. Tadi 1 kali 10⁻⁵, KB-nya MB-nya 2 kali 10⁻². Hasilnya adalah 2 kali 10⁻⁷. Kalau pangkat kan dikali berarti kita jumlahkan. Nah, dapatlah angka 2 kali 10⁻⁷. Kita akarin tuh. Ternyata hasilnya adalah akar 2 adalah 4,47 kali 10⁻⁴. Kayak gitu. Nah, di sini ada latihan soalnya. Kalian bisa coba untuk menghitung konsentrasi ion H+ dan OH-. Jadi kalau di sini berarti kalau asam berarti yang kalian cari ada H+-nya, kalau basa berarti OH- ya, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir yang Ibu mau bahas adalah derajat keasaman atau pH. pH atau sebenarnya dia singkatan dari pangkat ion hidrogen. Nah, pH ini adalah negatif logaritma berbasis 10. Jadi untuk menentukan nilai pH itu kita untuk memudahkannya kita pakai sistem logaritma berbasis 10 negatif. Jadi dinegatifin ya. Nah, untuk pelajaran kimia sendiri nilai pH itu kadang dinyatakan dalam bentuk persamaan logaritma, kadang dinyatakan dalam bentuk angka, tergantung soalnya. Jadi kalau misalnya soalnya nggak dikasih tahu nilai log 2 berapa, nah di situ kalian bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan aja. Terus di sini pH itu kan pH dari asam, netral, basa ya kalau kalian masih ingat.
Kalau netral kan berarti 7. Kalau asam berarti 0 sampai 1 sampai 7. Ya, itu. Terus basa itu sampai lebih dari 7 sampai 8 sampai, ya pokoknya yang lebih dari 7 sampai 14 itu berarti basa gitu ya. pH atau derajat keasaman. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan pH dari larutan asam kuat HCl 0,1 molar. Jawab. Nah, tadi karena dia di sini udah dikasih tahu di soal, maka tinggal kita buat reaksi ionisasinya aja. HCl kalau dia terionisasi sempurna maka menghasilkan H+ dan Cl-. Berarti valensi asamnya 1. Nah, jadi kalau misalnya untuk menentukan pH ini yang penting kalian harus bisa dulu ngejawab soal-soal yang ada di sebelumnya. Jadi kalian menentukan konsentrasi H+-nya dulu. Nah, di sini kan kita tahu tadi konsentrasi 0,1 ya. Nah, untuk menentukan nilai pH, pertama kita harus cari dulu konsentrasi H+ atau OH- karena di sini HCl atau asam, berarti kita cari H+-nya dulu. Karena asam kuat, maka kita masukin A dikali Ma. Kita masukin kan karena valensinya 1 kali 10 pangkat min 1. Maka pH-nya min log H+. Nah, plusnya adalah 10 pangkat min 1. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau kalian masih ingat di pelajaran matematika, nah, berarti kalau misalnya min log 10 pangkat min 1, maka pH-nya sebenarnya adalah 1. Kayak gitu. Tinggal kalian lihat aja pangkatnya ya. Kalau dia udah berbentuk negatif. Kalau misalnya min log 10 pangkat min 2 berarti berapa? 2, kayak gitu. 10 min log 10 pangkat min 3 berarti 3, kayak gitu aja. Sebenarnya konsepnya matematikanya agak ribet kalau ibu jelasin. Yang penting kalian tahu intinya kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Nih, tentukan pH dari basa lemah NH4OH 0,1 molar, Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, caranya sama. Dia kan basa nih ya. Berarti kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Nah, karena dia basa lemah berarti pakai rumus yang lemah. Akar Kb kali Mb, ya kan. Kita masukin angkanya 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 6. Nah, diakarin hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Ini adalah OH-nya. Terus habis itu kita habis cari nilai OH-nya, kita cari pOH-nya. Jadi pangkat ion hidrogennya dulu yang kita cari sebelum kita dapat nilai pH-nya. Nah, pOH-nya itu sama rumusnya, min log OH-. Kayak gitu, tinggal kita masukin min log 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya adalah 3 gitu. Nah, kalau udah dapat pOH, baru kita bisa menentukan nilai pH-nya. Rumusnya kan kita tahu tadi di penjelasan sebelumnya, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Berarti pH-nya gimana? 14 dikurang 3 sama dengan 11, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh lagi untuk menambah pengetahuan kalian. Contoh ketiga, misalnya di sini tentukan pH larutan asam propanoat. Itu propanoat disalahin. Propanoat C2H5COOH 0,2 molar. Ka-nya itu adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5. Jawab caranya sama. Jadi kita cari dulu H+-nya. Karena di sini asam lemah, pakai rumus yang asam lemah. Kita masukin angkanya 1,3 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya 0,2. Kita hitung, dapatlah angka 0,26 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus kita akarin, itu hasilnya adalah 1,61 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Boleh kalian hitung pakai manual atau boleh kalian hitung pakai kalkulator. Nah, di sini hasilnya ternyata pH sama dengan kita kan sama tadi ya, rumusnya pH sama dengan min log H+. Nah, karena di sini udah kita tahu hasil H+-nya, tinggal kita masukin ke dalam rumus. Min log 1,61 dikali 10 pangkat min 3 itu adalah pangkat 10 ini kan min 3 tuh, berarti kita udah tahu ya, dia berarti 3 ke depan, 3
Di sini karena min log 1,61 kita nggak tahu nilainya berapa. Kalau kayak gini kalian boleh tulis dalam bentuk persamaan logaritma kayak gini juga udah cukup. Kalau nggak ada kalkulator biasanya ibu nulisnya kayak gini aja. Jadi hasil pH-nya adalah 3 min log 1,61 gitu aja. Nah, di sini ada contoh terakhir, contoh keempat. Tentukan pH dari larutan NaOH 0,03 molar. Nih yang ini berarti basa. Tadi stepnya kita cari tahu dulu karena di sini basa kuat. Berarti kita pakai rumus yang basa kuat. OH min sama dengan B kali MB. Tinggal kita masukin angkanya. Di sini karena OH-nya itu 1, maka kita masukin valensi asamnya. Sebenarnya kita nggak harus membuat reaksi ionisasi, tapi kalau kalian lebih yakin gitu berapa jumlah valensi basanya, bisa kalian buat reaksi ionisasinya supaya kalian tahu OH-nya itu adalah berapa. Nah, karena di sini OH-nya 1, maka masukin angkanya 1, konsentrasinya adalah 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. Kita dapat nilai OH-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Sama kayak tadi prosesnya, kalau dia basa berarti kita cari pOH-nya dulu. pOH-nya sama dengan min log OH min kan. Min log 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, tadi pangkatnya kalian tulis dulu di depan. Berarti kan ini min log 10 pangkat min 2 itu berarti 2 dulu taruh di depan. Baru kita lanjutin min log 3-nya kayak gitu. Kalau misalnya dia dalam bentuk kayak gini ya. Nah, ini kita udah dapat pOH-nya. Baru kita, ini belum selesai, kita cari pH-nya sama kayak tadi caranya. pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti pH-nya tinggal kita kurangin kan. 14 dikurangin pOH-nya. Nah, jangan lupa di sini kesalahan yang paling sering adalah tidak digunakan tanda kurung. Jadi kalian pakai tanda kurung ya. Jadi sistem matematikanya seperti biasa, 14 kurang 2 itu berarti 12. Min ketemu min, maka plus kan. Berarti plus log 3 kayak gitu. Oke. Udah. Sini ada latihan soal untuk kalian kerjakan. Nah, di sini ibu juga akan membahas pertanyaan umum yang sering kalian tanyakan. Jadi sebelum kalian tanyakan, ibu sudah memberikan jawaban. Hebat kan? Bagaimana membedakan asam atau basa kuat? Asam itu kuat atau lemah, atau basa itu kuat atau lemah sih bu? Gitu. Biasanya kan kalian nggak tahu tuh, bingung ya. Ini ada soal nih. Tentukan larutan pH dari CaOH2. Nah, kalian nggak tahu nih rumus mana yang mau kalian pakai. Apa dia asam kuat atau basa kuat atau bla 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 itu ya kan. Nah, cara yang paling praktis nih, yang pertama nih, kita bisa perhatikan soalnya. Kalau di soal biasanya menunjukkan nilai Ka atau Kb, berarti dia termasuk asam atau basa lemah. Gampangnya kayak gitu aja. Soalnya di soal itu sudah memberikan, sebenarnya soal itu sudah memberikan kunci ke kita. Tinggal gimana cara kita aja memahaminya. Nah, terus cara kedua, kalian bisa mencari tahu larutan apa aja yang kuat, sisanya berarti lemah. Contoh, nih, biasanya kalau dia berupa basa kuat, itu terdiri dari campuran unsur golongan 1A dan 2A dengan OH, kayak NaOH. Terus apa lagi ya, BaOH2 kayak gitu, CaOH2 dan lain-lain gitu. Nah, kalau dia depannya itu golongan 1 atau golongan 2, artinya dia termasuk ke dalam basa kuat. Nah, tapi kalau misalnya di lain itu biasanya dia tergolong ke dalam basa lemah gitu cara ngafalinnya. Nah, terus cara yang kedua, kalau dia asam gimana bu? Nah, kalau asam, kalau dia berupa asam kuat, biasanya anionnya atau ion negatifnya itu berasal dari golongan 7A, kecuali yang ada F-nya ya, karena HF itu adalah asam lemah. Nah, contohnya kayak HCl, HBr, itu kan ada golongan 7-nya tuh ya, BRI, nah, HI gitu. HClO3 ini kan juga mengandung golongan 7A. Nah, berarti dia masuknya ke dalam asam kuat. HBrO4 juga masuk ke dalam asam kuat. Terus HNO3 ini kecuali ditambahin lagi sama ibu, HNO3 sama H2SO4 itu juga masuk ke dalam asam kuat kayak gitu. Nah, supaya lebih mudah biasanya kalau ibu itu membuat tabel, kalian bisa juga contohin.
Jadi kalian buat nih apa aja sih yang termasuk ke dalam asam kuat, terus basa kuat, terus kalian boleh buat catatannya untuk itu pribadi aja ya. Itu untuk membantu kalian dalam menghafal dan memahami mana aja sih yang termasuk kuat, asam kuat atau basa basa kuatnya kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua yang sering muncul itu adalah bagaimana sih cara mengurutkan kekuatan asam lemah atau basa lemah. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia berupa asam lemah atau basa lemah, dia kan pasti punya nilai Ka atau Kb tuh. Nah, kalau misalnya nilai Ka-nya semakin besar, maka otomatis dia akan semakin kuat asamnya. Itu juga berlaku untuk basa ya. Jadi kalau misalnya KB-nya semakin besar, maka dia akan semakin kuat juga nilai kebasaannya. Contohnya di sini ada beberapa data di dalam tabel. Itu kan ada asam asetat, atau ada asam karbonat, formiat dan kawan-kawan. Di situ ada nilai Ka-nya nih. Ada 1,7 kali 10 4 min 5, 4,3 kali 10 4 min 7 dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita bandingin ada dua data aja, misalnya di sini ada asam asetat sama karbonat. Nah, kalian diminta untuk menentukan mana sih yang lebih kuat nilai keasamannya. Di sini kan asam asetat nilai Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5. Asam karbonat 4,3 kali 10 pangkat min 7. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu kan berarti si asam asetat karena dia nilainya 10 pangkat min 5 kan. 1,7 kali 10 pangkat min 5 lebih besar dibandingkan 4,3 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti karena dia lebih besar asam asetat, maka asam asetat akan lebih kuat dibandingin asam